Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel saya. Jadi hari ini kita akan masak sambal dan ubi kukus. Sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Mari kita simak proses memasak ubi dan sambal. Jadi langkah pertama, ubi kita kupas, lalu kita potong sesuai dengan selera kita. Kita cuci sampai bersih dan kita tiriskan. Ubi ini biasa disebut dengan ubi kayu, ketela, ataupun juga bisa disebut dengan singkong. Begitupun dengan cara pengolahannya juga sangat bermacam-macam. Ubi ini bisa dibuat kue, bisa dibuat keripik, kudapan, bisa diolah jadi tepung, pokoknya sangat bermacam-macam. Oke, kita kembali ke cara pengolahannya. Setelah ubi ditiriskan, kita masukkan ke dalam tempat pengukusan, lalu kita kukus sampai ubinya matang. Untuk waktu pengukusannya, kita menyesuaikan dengan jumlah ubi. Semakin banyak jumlah ubi, semakin lama pula waktu pengukusannya. Begitupun sebaliknya. Nah, ini ubinya sudah matang ya teman-teman, setelah melewati 45 menit proses pengukusan. Jadi ini siap saya pindahkan ke wadahnya. Ubi yang dikukus ternyata lumayan banyak ya teman-teman. Saya mendapat 2 box ubi kukus. Tetapi sebagiannya akan saya isi di kulkas dan sebagiannya akan kami pakai untuk makan malam. Kalau kita makan ubi kukus kosongan, rasanya tidak nikmat ya teman-teman. Jadi di sini sebagai pelengkapnya saya akan membuat dengan sambal. Sedikit info ya teman-teman, jadi ini ubi yang kita kukus ini adalah sisa ubi kemarin yang kita buat onde-onde kukus. Untuk ubi kukusnya sudah beres, sekarang kita berlanjut ke pembuatan sambalnya. Jadi bahan utama yang kita butuhkan untuk membuat sambal adalah belimbing wuluh. Kebetulan di sini lagi musim belimbing wuluh, jadi kita manfaatkan untuk membuat sambal. Oke, jadi belimbingnya kita petik sesuai kebutuhan kita saja biar tidak mubazir ya teman-teman. Nah, ini dia bahan tambahan lainnya untuk membuat sambal. Ada ikan teri, ada terasi, ada kaldu ayam, ada tomat, belimbing wuluh, bawang merah, bawang putih, cabai, dan ada irisan daun bawang merah. Jadi nanti beberapa perbumbuan di sini akan kita ulek. Oke, mari kita simak proses pembuatan sambalnya. Langkah selanjutnya kita urus perbumbuannya tadi. Bawang merah, bawang putih, belimbing wuluh, dan tomat kita iris tipis-tipis. Untuk terasi dan cabainya kita ulek sampai halus. Kemudian kita sisihkan di piring seperti ini. Panaskan minyak dan yang pertama kita goreng di sini adalah ikan teri. Jadi ikan teri di sini kita goreng sampai benar-benar garing. Oke, jadi saya sengaja percepat videonya agar tidak membuat teman-teman bosan. Karena untuk menunggu ikannya sampai garing itu ya lumayan ya teman-teman. Ikannya sudah matang, saatnya kita akan sisihkan ke pinggir wajan terlebih dahulu supaya bumbu-bumbu selanjutnya bisa kita tumis. Bumbu selanjutnya yang akan kita masukkan adalah ulakan cabai dan terasinya. Setelah itu kita tumis-tumis sebentar bumbunya sambil menunggu bumbu yang lain akan kita masukkan. Jadi wangi cabai dan terasinya sudah mulai tercium, saya akan masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Setelah dimasukkan, jangan lupa untuk kita tumis-tumis kembali. Apakah di tempat teman-teman belimbing wuluh juga bisa dibuat sambal? Kalaupun bisa ataupun belum pernah, coba sesekali teman-teman ikuti resep yang saya buat ini, dijamin enak. Karena selain cocok dimakan dengan ubi kukus, sambal ini juga cocok dimakan dengan pisang goreng. Aduh teman-teman, coba pasti enak sekali. Oke, kita stop dulu basa-basinya. Sekarang kita lanjut ke proses memasak. Karena bawang merah dan bawang putihnya sudah mulai harum, kita masukkan tomat. Jangan lupa kita tumis-tumis sebentar sampai tomatnya layu. Setelah tomatnya mulai layu, bahan utama kita masukkan yaitu belimbing wuluh.
Lalu kita aduk dengan semua bahan-bahan yang ada di wajan. Kita aduk sampai semuanya benar-benar tercampur dengan rata. Kita pastikan semuanya matang ya teman-teman. Jangan lupa untuk masukkan kaldu ayam, masukkan garam, dan masukkan gula secukupnya agar sambal kita ini benar-benar gurih dan mantap. Langkah selanjutnya, setelah gula, garam, kaldu ayamnya kita masukkan, jangan lupa untuk diaduk kembali agar bumbunya benar-benar meresap. Oke teman-teman, sepertinya mulai matang sambalnya. Yang terakhir kita akan tambahkan irisan daun bawang merah. Setelah itu kita lanjut aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Di sini saya akan tumis kembali sampai airnya itu benar-benar menyusut. Nah, setelah airnya sudah menyusut, kita akan pindahkan ke wadah lalu dihidangkan bersama-sama dengan ubi kukus tadi. Oke, saya rasa sudah cukup, sambalnya sudah matang. Mari kita siap-siap untuk pindahkan ke wadahnya. Jadi, inilah penampakan sambal kita hari ini. Sambal belimbing wulu campur teri dan terasi. Sekian dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk selalu aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Bye-bye teman-teman.